Scorpio, selamat datang di bacaan kali ini. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan beberapa deck dari beberapa aplikasi karena ini berbasis HP. Kita mulai dari 9 kartunya Lenormand. Ambil hanya jika resonate Scorpio, dan jika tidak resonate untuk teman Scorpio, mungkin ada teman Scorpio yang lain yang membutuhkan informasi ini. Oke, Scorpio. Ini seperti mengingatkan pada bacaan yang lain, tetapi ini sepertinya jelas bahwa Scorpio pada saat ini memang sedang dalam rangka mempertimbangkan sesuatu karena ada baik buruknya. Selalu tentang baik buruk, dan ini semuanya adalah hal-hal yang paling mendasar buat Scorpio. Jadi seperti kebutuhan paling mendasar tentang di mana tinggal, dengan siapa. Scorpio mengidentifikasikan diri, jadi sebagai bagian dari kelompok mana. Kemudian bagaimana Scorpio berusaha untuk menampilkan citra diri Scorpio, ya. Di sini memang situasinya tricky. Scorpio nggak tahu persis sebenarnya mereka butuh apa dari Scorpio. Nah, pada saat seperti ini sebenarnya Scorpio, kalau memang ada keraguan yang sangat besar, ya, yang paling penting kalau dari gambar ini adalah apa yang membuatmu menjadi apa adanya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu juga sebenarnya reaksinya mereka kalau Scorpio menampilkan aslinya Scorpio. Jadi kalau belum apa-apa sudah takut orang lain akan menolak, maka ya dia tidak akan pernah keluar dari situasi tersebut. Apapun yang menjadi dirimu yang masih saat ini belum terlalu dimunculkan karena takut orang lain akan merespon sesuatu, ya. Dan ini sepertinya ada kaitannya entah di mana Scorpio tinggal atau dengan siapa Scorpio berafiliasi. Ini bisa dalam percintaan, bisa dalam persahabatan, bisa di dalam pekerjaan. Tetapi yang jelas di sini adalah ketika Scorpio sangat khawatir, concern dengan situasi orang lain mungkin melihat Scorpio tidak apa adanya. Tapi anyway, kalau kamu menutupi, itu sudah pasti mereka tidak melihatmu apa adanya. Kalau mengekspresikan dengan berbagai risiko, ya. Tapi kalau kita lihat dari bulan purnama di Aries, buat Scorpio ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan siapa dirimu. It doesn't matter apa kata mereka. Bukannya Scorpio sudah lama, ini buat yang cocok ya, bukannya Scorpio sudah lama menahan untuk ini tidak keluar sebagai bagian dari identitasmu. Tapi anyway, kita tidak pernah bisa mengabaikan apa yang menjadi bagian dari diri kita. Itu yang keluar dari deck yang pertama. Untuk yang berikutnya adalah iya, sebenarnya pada saat ini adalah Scorpio berpikir ke depannya aku gimana. Tapi yang jelas memang masih banyak hal yang belum bisa menjadi dasar yang kuat buat Scorpio pada saat ini. Kenapa? Karena Scorpio masih sangat tergantung pada orang lain. What can I say? Ya, karena memang banyak hal ini Scorpio masih sangat mengandalkan pendapat orang lain. Walaupun sebenarnya Scorpio sangat ingin mengatakan apa adanya, tapi kayaknya belum bisa. Ada hal lain yang disembunyikan, yang mengkhawatirkan buat Scorpio. Kalau itu sampai muncul, orang tidak sepenuhnya menerima. Somehow itu sudah pernah diupayakan tapi tidak berhasil. Jadi kalau setiap kali ingin melakukan sesuatu, ya ada kaitannya dengan diri yang masih diragukan tadi, ambil hanya jika resonate, itu hanya sampai di ujung lidah tapi nggak pernah sampai terucap. Kedepannya yang penting adalah bagaimana Scorpio menerima kualitas diri Scorpio yang pada saat ini masih belum muncul tadi, sebagaimana apa adanya, menerima dengan cinta bahwa itu adalah bagian diri. Seberapapun Scorpio merasa itu adalah hal yang tabu, hal yang tidak
tidak bisa diterima oleh Scorpio sendiri pada saat ini. Karena bagaimana mereka bisa menerima ini kalau Scorpionya sendiri pun masih meragukan apakah ini bisa menjadi bagian dari diri Scorpio. Scorpio sepertinya sih tidak bisa ditahan lagi. Somehow, cepat atau lambat, ini hanya masalah waktu dan bukan waktu yang panjang. Toh mereka juga akan tahu, dan Scorpio juga ingin menjadi bagian dari kelompok tersebut. Jadi mau gak mau, ini harus diterima sebagai bagian dari Scorpio, karena memang sudah tidak mungkin lagi disembunyikan. Anyway, orang melihat situasi ini sebenarnya bukan sesuatu yang perlu ditutupi. Iya, dan sebenarnya diucapkan atau tidak, toh tetap muncul karena itu adalah dirimu. Dan selama Scorpio keluar dan bertemu, berinteraksi dengan orang lain, anyway itu tetap terlihat. Ya, katakanlah ada beberapa pihak yang tidak sepenuhnya menerima, tapi so what? Ini adalah proses. Kita tidak pernah berhenti di satu titik. Kalau mereka memang tribe, tanda petik, tribe-nya Scorpio, orang-orang yang akan berada di perjalanan Scorpio pada saat ini, karena Scorpio sedang melihat ke masa depan, mereka akan menerima Scorpio walaupun butuh waktu. Oke, berikutnya saya akan menggunakan Mystical Oracle ini yang 4 kartu untuk melihat lebih dalam lagi apa yang menjadi background dari kisah tersebut. 1, 2, 3. Kita lihat satu persatu kartunya. The Gatherer. Ini penggambarannya kan sebenarnya buah-buahan ada di depan, ada di kepala. Gather itu mengumpulkan. Before we cultivate grains, we collected the wild bounty of nature. The gatherer finds abundant seeds, nuts, berries, and wild greens, where the ordinary person sees only barren soil. Iya, jadi kalau di sini nih menunjukkan kalau Scorpio itu memang sedang menumbuhkan sesuatu perlahan-perlahan. Mungkin menumbuhkan itu dalam arti karena itu sudah ada di dalam diri Scorpio, itu memahami selangkah demi selangkah. Itu sebenarnya aku seperti ini, yang berbeda dari orang lain. Ini yang membedakan Scorpio dari orang lain di sekitar Scorpio. The circle, unification, interconnectedness, a sense of continuum is what this card implies. Iya, jadi ini adalah bagian dari Scorpio, di dalam diri Scorpio yang Scorpio menyadarinya perlahan, tetapi ini sedang muncul dan kemudian dia berusaha untuk merging, untuk menjadi satu bagian dari keseluruhan pribadinya Scorpio. Ya, ini bahasannya memang agak abstrak ya. Saya juga ngerasa abstrak sekali menjelaskannya. Ini buat teman Scorpio yang mungkin ada bagian dari diri yang belum dipahami, berusaha untuk keluar, kemudian dan udah pernah diupayakan untuk tidak diterima karena ini rasanya tidak biasa, tidak umum. Tetapi ini adalah bagian dari dirimu yang mau tidak mau memang harus dikenali karena dia butuh untuk menjadi bagian dari dirimu, dan apapun bagian itu adalah pantas diterima, karena kalau tidak juga akan jadi penyakit, tanda petik ya, penyakit. Karena apa? Karena dia akan selalu hidup di subconscious, di bawah sadar, dan dia akan muncul pada saat tertentu. Kalau kita sudah mengenali, maka itu menjadi bagian dari diri kita dan kita lebih terkendali, emosi kita lebih terkendali. Oke, the mystical shaman. This is a symbol of the myth maker, the storyteller who is neither made of nor defined by the story. Instead, he observed it as... Iya, jadi memang ini adalah proses yang hanya Scorpio sendiri yang paham. Orang lain pasti akan judgment, akan memberi penghakiman terhadap Scorpio, but ini adalah bagian dirimu sendiri. Menjadikan ini adalah tanggung jawabnya Scorpio untuk melewati masa ini, masa spiral tadi, berkembang perlahan. Iya, jadi ini adalah growth
Jadi sebenarnya dari tadi kartu-kartunya adalah tentang bagaimana menemukan, ya, gatherer ini menemukan ada, mungkin ini talenta, mungkin ini adalah bagian pribadi dari Scorpio yang baru ditemukan. Ini perlahan ditemukan, kemudian berusaha untuk menyatu dengan self-nya Scorpio yang sudah ada. Dan kemudian ini adalah sebenarnya cerita cinta yang kalau menurut saya, tapi bukan cerita cinta romantis antara Scorpio dengan orang lain, tapi bagaimana Scorpio menemukan diri Scorpio sendiri kembali, rebirth, dan kemudian menerima dengan sepenuhnya apa adanya. Ini adalah satu proses yang hanya bisa dilalui oleh Scorpio sendiri. Dalam hal hubungan, kita lihat dari deck yang ini. Oke. Iya, Scorpio. Scorpio di sebelah kiri, saya mulai dari sebelah kiri. King of Swords, Two of Swords, The Empress. Ya, yang saya lihat ini adalah hal yang sifatnya emosional, The Empress-nya, tetapi dia ditekan dan tidak bisa dimunculkan. Ini sekarang adalah saat dimana Scorpio harus memutuskan apakah bisa blending dua energi itu, King of Swords dengan The Empress. Pada saat ini yang menjadi acuan buat Scorpio adalah logika atau mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh orang lain, apa yang bisa dimengerti oleh orang lain, which is sebenarnya tidak memungkinkan, tidak memfasilitasi energi baru dari Scorpio itu untuk muncul. Tapi ini adalah keputusan Scorpio, apakah dia bisa dimunculkan apa enggak. Itu yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, King of Cups, Four of Wands terbalik, dan Two of Pentacles. Jadi ini adalah energi di mana hal yang tadinya tidak menjadi bagian, jadi dia tidak dianggap berada menjadi bagian, jadi anggota keluarga gitulah. Tapi ini menurut saya yang sebelah kanan adalah bukan orang lain tapi Scorpio sendiri, tidak diterima karena antara iya apa enggak. Nah, pada saat ini dimungkinkan untuk merging. Nine of Cups-nya ini sebenarnya adalah merging antara beberapa bagian dari Scorpio. Kita lihat yang terakhir, messages from spirit untuk Scorpio. Ambil hanya jika resonate. Ini bacaannya relatif sangat intens, mendalam, dan ini sifatnya sangat personal, proses yang sangat internal, dan barangkali jelas bukan untuk semua Scorpio. Any teachers who encourage or coerce you to rely on them at the cost of denying your own inner wisdom or your own path are false teachers. Iya, very clear. Jadi ada tekanan dari luar yang membuat Scorpio itu menolak apa yang menjadi bagian dari Scorpio dan membuat Scorpio menjadi pribadi yang bukan seutuhnya Scorpio. Dan ini dikatakan guru yang begitu atau yang orang yang mengajarkan hal itu yang tidak menerima orang seutuhnya apa adanya, mengajarkan seseorang untuk mampu mengendalikan apa yang ada, kemudian menjadi bagian yang bisa hidup dan juga menjadi pribadi yang bahagia berikutnya, itu adalah guru yang salah. Very clear. Jadi memang bacaan ini adalah untuk Scorpio yang sedang struggling menerima bagian dari diri yang tadinya ditekan, diabaikan, bahkan mungkin dicoba untuk dibunuh, tanda petik ya. Ini nggak ada, itu bukan saya, tapi dia adalah bagian dari dirimu yang tidak mungkin diabaikan lebih lama lagi. Dan ini artinya memang menolak satu ajaran dari sekelompok orang yang menganggap mereka adalah teacher atau guru yang dianggap harus paling benar. Dan Scorpio menemukan kebenaran yang hakiki, bukan belajar dari orang lain tapi belajar dari proses yang sangat mendalam untuk menemukan apa yang menjadi karakternya Scorpio, kemudian rebirth jadi sosok Scorpio yang baru. Oke, Scorpio, Wenita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.